Sobat UB Radio, saatnya kita simak Ustadz Menjawab. Persembahan UB Radio, media cerdas dan inspiratif. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Dani dari Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjadi generasi muslim milenial yang tangguh? Apakah ada tips dan trik yang dapat saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar setia UB Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saudara-saudaraku, generasi milenial yang saya cintai karena Allah. Dalam mengarungi kehidupan ini, kita akan mengalami beberapa pengalaman hidup yang bervariasi. Ada baik, ada buruk, ada bahagia, ada susah, ada sukses, ada gagal, ada kemudahan, ada kesulitan, dan seterusnya. Apalagi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di era milenial, hidup di era globalisasi, era digital yang sangat canggih, di mana di era ini walaupun banyak sekali dampak positifnya dan banyak hikmahnya, namun tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak negatif yang akan menggeser nilai-nilai akidah dan akhlak kita. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, kita harus memiliki prinsip dan benteng iman yang tangguh, yang kuat, agar kita selamat dan sukses di dunia dan di akhirat. Bagaimana solusinya? Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami UB Radio. Ayo kita belajar memahami bagaimana kiat menjadi seorang muslim milenial yang tangguh. Antara lain, pertama, beriman dan beramal soleh. Prinsip ini saya ambil dari konsep Al-Quran, surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw unsha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Dalam konteks ayat ini, Allah akan menjamin kehidupan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Makna amal soleh sangat luas, meliputi semua amal kebaikan, semua bentuk ibadah kepada Allah, berbakti kepada ibu bapa, mencari ilmu yang bermanfaat, rajin ikut majelis taklim, memiliki akhlak yang baik, dan lain-lainnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna hayatan thayyibah adalah kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, dan keberkahan. Saudaraku, pendengar setia UB Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 di akhir ayat 21, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Makna kata fauzan yang artinya kemenangan identik dengan keberuntungan, kesuksesan, nasib yang baik, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu memiliki akhlakul karimah, perilaku yang mulia. Di tengah gencarnya krisis akhlakul karimah, krisis budi pekerti yang luhur,
krisis adab sopan santun yang melanda generasi muda kita, para pelajar kita, mahasiswa di masa kini, maka jikalau kita tetap memiliki akhlakul karimah, Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang akhlakul karimah sangat banyak. Saya bacakan satu hadis saja, insya Allah bisa mewakili semuanya, yaitu hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Saudaraku, sahabat setia UB Radio yang dirahmati Allah. Yang keempat yaitu bergaul dan bergabung dengan kelompok atau komunitas orang yang soleh. Bergabung dengan lembaga, organisasi, komunitas pemuda hijrah yang mengarah kepada kebaikan, yang di dalamnya bernuansa amar ma'ruf nahi mungkar, yang memiliki program dakwah, program kajian keislaman, program sosial masyarakat, ataupun kegiatan lain yang positif. Contohnya barangkali di UB ini ada LDK, Lembaga Dakwah Kampus, ataupun lembaga komunitas lainnya. Kalau kita bergabung dengan mereka, insya Allah kita akan terlindung dari paham-paham atau aliran-aliran yang menyesatkan, seperti ateisme, liberalisme, pluralisme, LGBT, dan lain-lainnya. Ingatlah pepatah mengatakan bahwa harimau akan menerkam domba yang sendirian, tapi kalau domba bergabung dengan kelompoknya yang jumlahnya besar, maka harimau akan merasa ketakutan. Dan jangan lupa pula kita upayakan untuk dekat dengan para ulama, para ustadz, dekat dengan mereka yang selalu memberikan petunjuk kepada kita. Sebab dari lisan mereka lah kita akan mendapatkan hidayah. Ada sebuah syair atau mutiara hikmah dari seorang ulama bernama Syekh Abdullah Basyarahil. Dia berkata, "Undur nafsaka fil mir'ah." Lihatlah wajahmu di cermin. Fa idza ra'aitahu hasanah. Jika engkau melihat wajahmu ganteng atau cantik, fala taj'al qabihan bi'amalis sayyi'ah, maka janganlah kau kotori dan kau nodai dengan perbuatan buruk. Wa idza ra'aitahu sayyi'ah, dan jika kau lihat wajahmu buruk, fala tajid qabihan bi'amalis sayyi'ah, maka janganlah kau tambah kotori dengan perbuatan yang buruk. Sudah wajahnya jelek, akhlaknya pun juga jelek, akhirnya jadi tambah parah jeleknya. Sobatku, para pendengar setia UB Radio yang dirahmati Allah, sebenarnya masih banyak kiat-kiat lain untuk menjadi muslim milenial yang tangguh. Namun karena waktunya terbatas, mudah-mudahan yang 4 poin ini bisa mencapai apa yang kita harapkan. Saudaraku, Anda masih memiliki masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, raihlah masa depan Anda dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah Anda akan selamat, sukses, dan bahagia fid dunya wal akhirah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah selalu memberkahi Anda dimanapun dan kapanpun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wal afu minkum wa barakallahu fikum wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Ustadz Menjawab. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat UB Radio. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa.